Seperti Roma 13 ayat 1-2, semua pemerintah berasal dari Allah. Allah mendirikan pemerintah karena di dunia ini kita memerlukan pembatasan tertentu untuk melindungi kita dari kekacauan dan pelanggaran hukum akibat dari dosa. Seperti pada Ayub 42 ayat 2, rancangan Allah pasti yang terbaik. Rancangannya tidak mungkin gagal karena ia dapat melakukan segala sesuatu. Dan seperti 1 Samuel 18 ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertainya. Allah akan memilih dan menyertai pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya, salah satunya dalam memulai program penghijauan. Indonesia sangat beruntung karena memiliki wilayah hutan tropis yang luas. Sangat disayangkan, hutan di Indonesia terdegradasi akibat ulah manusia. Beberapa bentuk terjadinya kerusakan hutan dipicu oleh berbagai kegiatan seperti illegal logging, yaitu penambangan yang terjadi di suatu kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga menurunkan atau mengubah fungsi awal hutan. Meskipun telah ada larangan keras dari pemerintah untuk melakukannya, akan tetapi sebagian besar kalangan masyarakat masih melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebanyakan dari peristiwa kebakaran hutan terjadi karena faktor kesengajaan. Beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan yang lainnya. Perambaan hutan. Para petani yang bercocok tanam tahunan dapat menjadi sebuah ancaman bagi kelestarian hutan. Mereka bisa memanfaatkan hutan sebagai lahan baru untuk bercocok tanam. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya perambaan hutan. Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk kelangsungan hidup dan juga semakin meningkat. Dan hutan menjadi salah satu objek yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, dampak negatif pengolahan hasil hutan. Yang pertama, industri pengolahan kayu merupakan salah satu industri yang pertumbuhannya sangat pesat. Salah satu dampak negatif dari industri pengolahan kayu adalah timbulnya pencemaran udara oleh debu atau hasil industri tersebut. Pencemaran ini dapat meningkatkan efek rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. Selain itu, para pekerja industri mebel kayu memiliki resiko yang besar untuk terjadi penimbunan debu di saluran pernapasannya. Yang kedua adalah pembakaran batu bara menghasilkan lebih banyak karbon dioksida dibandingkan bahan bakar fosil lainnya. Batu bara melepaskan 66% lebih banyak karbon dioksida per unit energi yang dihasilkan. Tambang batu bara melepaskan metana ke atmosfer. Metana 20 kali lipat lebih kuat daripada karbon dioksida sebagai gas rumah kaca. Maka ini dapat mempercepat terjadinya pemanasan global. Yang ketiga, ada banyak pabrik yang membuang limbahnya sembarangan tanpa diolah, dan itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya, jika dibuang ke sungai, ribuan ikan akan mati mengambang, dan banyak tumbuhan air yang makan mati. Sungai-sungai yang terpolusi oleh aktivitas manusia, terutama di daerah perkotaan, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi. Butuh waktu beberapa tahun sampai sebuah pabrik diketahui telah mencemari lingkungan. Akibatnya, banyak pihak yang tidak awas sejak awal. Reaksi baru bermunculan setelah dampak buruknya kasat mata. Tetapi, kadang-kadang, semua sudah terlambat. Lingkungan sudah rusak, dan perlu waktu lama untuk dipulihkan. Mengurangi pencemaran sungai tidak hanya meningkatkan kualitas air untuk aktivitas fauna, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang ketiga, ada banyak pabrik yang membuang limbahnya sembarangan tanpa diolah, dan itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya, jika dibuang ke sungai, ribuan ikan akan mati mengambang, dan banyak tumbuhan air yang makan mati. Sungai-sungai yang terpolusi oleh aktivitas manusia, terutama di daerah perkotaan, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi. Butuh waktu beberapa tahun sampai sebuah pabrik diketahui telah mencemari lingkungan. Akibatnya, banyak pihak yang tidak awas sejak awal. Reaksi baru bermunculan setelah dampak buruknya kasat mata. Tetapi, kadang-kadang, semua sudah terlambat. Lingkungan sudah rusak, dan perlu waktu lama untuk dipulihkan. Mengurangi pencemaran sungai tidak hanya meningkatkan kualitas air untuk aktivitas fauna, tetapi juga mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hutan wajib kita jaga agar dunia tetap bertahan. Upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Meskipun reboisasi tidak benar-benar bisa memperbaiki kerusakan dan kepunahan ekosistem di hutan, akan tetapi kegiatan tersebut akan mengembalikan fungsi dari ekosistem hutan seperti menyimpan karbon sebagai sumber cadangan air tanah serta sebagai tempat hidup bagi berbagai satwa liar.
mengurangi jumlah karbon dioksida yang ada di udara, sehingga udara menjadi lebih bersih dan sehat. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menanggulangi kerusakan hutan ini dengan mengajak masyarakat Indonesia menanam pohon. Gerakan ini disebut One Man One Tree atau satu orang satu pohon. Gerakan ini diharapkan dapat mengurangi dampak pemanasan global karena pohon memiliki fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca. Pohon dapat menyerap gas karbon dioksida dan polutan lainnya. Pohon juga dapat mencegah bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Selain itu, ini adalah upaya konservasi sumber daya genetik tanaman hutan. Pada tahun 2008, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 untuk menetapkan tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Amanat Presiden pada saat pencanangan tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia menanam minimal satu pohon. Kegiatan penanaman telah mendapat tanggapan luas secara nasional. Maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang panduan penanaman satu orang satu pohon, yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P20 Menhut 2 2009. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Ini adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan. Salah satu caranya ialah dengan menanam pohon. Warga Indonesia diwajibkan untuk menanam satu orang satu pohon, memelihara dan menjaga lingkungan dengan baik. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk memelihara lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Jika semua orang sudah melakukannya, udara lebih segar dan bebas polusi. Selain itu, warga jadi punya lingkungan yang sehat dan menikmati lingkungan yang nyaman dan asri. Sedangkan bagi orang-orang yang merusak pohon, akan mendapat hukuman dan sanksi beragam. Salah satunya pada pasal 18 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Orang yang merusak pohon akan mendapat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin. Ada sanksi lainnya seperti pasal 50 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2013, yaitu pengembalian kerugian akibat kerusakan hutan tidak menghapus pidana pelaku perusakan hutan. Meskipun kerugiannya dibayar, itu tidak berpengaruh pada pidana yang dijatuhkan untuk pelaku. Pada pasal 82 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2013 mengatakan bahwa menebang hutan di wilayah hutan dengan tidak sah atau akan dikenai hukuman. Hukumannya antara lain penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan 2,5 miliar rupiah. Sumber dan kekayaan antar pulau yang ada berbeda-beda, sehingga memungkinkan bagi kedua pulau untuk saling bertukar komoditas. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu tidak luput dari jenis perdagangan antar pulau. Dalam hal ini, koneksi dan hubungan ekonomis seperti transaksi dan perdagangan antara kedua pulau sudah pasti akan terjadi. Berikut contoh-contoh perdagangan yang terjadi. Yang pertama, perdagangan cengkeh di Kalimantan dan Jawa. Kalimantan memiliki tanah gambut yang cocok dipakai sebagai areal perkebunan. Kalimantan merupakan daerah penghasil cengkeh kualitas terbaik. Sedangkan Pulau Jawa sendiri merupakan daerah yang memiliki pabrik rokok terbesar di Indonesia. Pabrik rokok membutuhkan komoditas cengkeh yang ada di Pulau Jawa sendiri tidak ada perkebunan cengkeh. Sehingga inilah yang kemudian membuat perdagangan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa terjadi, di mana Pulau Kalimantan menjual cengkeh kepada Pulau Jawa. Perdagangan ini menguntungkan kedua belah pihak dan telah berlangsung bahkan hingga saat ini. Kemungkinan besar, di masa yang akan datang, skala penjualan cengkeh dari Kalimantan ke Jawa akan semakin meningkat karena bertambahnya pabrik rokok skala menengah dan kecil, yang juga membutuhkan cengkeh sebagai bahan utama membuatnya. Cengkeh akan dikirim melalui jalur laut menggunakan kontainer agar dapat menampung banyak barang. Yang kedua adalah perdagangan kayu ilegal antara Kalimantan dan Jawa, yaitu Surabaya. Kalimantan memiliki hutan yang sangat luas. Kalimantan juga terkenal sebagai daerah penghasil kayu terbaik di Indonesia. Banyak orang-orang tidak bertanggung jawab merusak hutan dengan melakukan penebangan liar. Sedangkan hutan di Pulau Jawa tidak terlalu luas karena banyak dibangun menjadi pemukiman. Permintaan kayu dari Surabaya memang sangat besar dan mendesak. Kayu itu akan diolah menjadi industri bahan jadi. Karena itulah, banyak terjadi penebangan dan penjualan kayu secara ilegal dari Kalimantan ke Surabaya. Kayu akan dikirim melalui jalur laut karena biaya cenderung lebih murah dan dapat memuat lebih banyak barang. Yang ketiga adalah perdagangan rotan ilegal antara Sumatera Utara dan Singapura, Tiongkok.
Sumatera Utara adalah salah satu daerah penghasil rotan terbesar di Indonesia. Rotan biasanya dimanfaatkan untuk membuat berbagai kerajinan. Rotan dijual tidak hanya ke dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Bahkan banyak terjadi penyelundupan rotan ke luar negeri seperti ke Singapura dan Tiongkok. Penyelundupan rotan biasa terjadi menggunakan kapal kecil dan kapal yang dengan jumlah yang sedikit. Namun ada juga yang menyelundupkan rotan dengan jumlah besar ke luar negeri menggunakan kontainer. Proses penyerapan air pada tumbuhan adalah jika kita melakukan perawatan seperti menyiram, konsentrasi air di dalam tanah akan lebih tinggi dibandingkan di dalam tumbuhan. Rambut akar akan menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah. Kemudian air berdifusi ke bagian akar yang lebih dalam melalui osmosis melewati jaringan akar ke xilem yang akan membawanya ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, yaitu batang dan daun. Air akan sampai ke bagian atas tanaman, atau seperti melawan gravitasi karena ada gaya tarik-menarik yaitu adesi. Sedangkan proses fotosintesis pada tumbuhan adalah konsentrasi karbon dioksida yang ada di udara lebih tinggi dibandingkan di dalam daun sehingga mendorong terjadinya difusi. Karbon dioksida masuk melalui stomata yang ada di dalam daun. Akar menyerap air dari dalam tanah, kemudian membawanya ke daun. Di dalam daun, karbon dioksida dan air diproses oleh sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa, oksigen, dan juga air. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata karena konsentrasi oksigen meningkat. Peningkatan konsentrasi oksigen menyebabkan difusi oksigen dari daun ke udara. Oksigen tersebut bisa dinikmati oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Sedangkan glukosa akan didistribusikan ke seluruh tubuh tumbuhan, dan glukosa yang tersimpan di dalam tubuh tumbuhan bisa menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Tumbuhan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, termasuk untuk menanggulangi perubahan iklim dan pemanasan global. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfer. Pohon ketapang menyerap 71 kg karbon dioksida per tahun. Itu akan mengurangi efek rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu bumi. Selain itu, tumbuhan juga dapat menyimpan air. Jika kita menanam banyak pohon, kemungkinan terjadinya krisis air bersih juga semakin kecil. Jadi di dalam tanaman ada 3 zat dalam tumbuhan yang merupakan hidrokarbon, yaitu glukosa. Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan menyerap air dan karbon dioksida lalu diproses oleh sinar matahari dan menghasilkan oksigen, air, dan juga glukosa. Yang kedua itu saponin dan fenol. Senyawa ini terdapat pada minyak atsiri yang ada pada daun ketapang. Di zat hara hidrokarbon sebagai media tanam itu ada metana. Metana terdapat pada pupuk kompos dari kotoran hewan. Yang kedua urea, itu juga salah satu jenis pupuk untuk tanaman. Dan yang ketiga adalah merang, yaitu selulosa sebagai media tanam. Reaksi kimia yang terjadi pada osmosis dan difusi ada karbon dioksida, air, glukosa, dan juga oksigen. Itu adalah bahan-bahan yang digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis beserta hasilnya. Salah satu jenis pohon yang sering ditanam adalah ketapang kencana. Pohon ini dapat menjadi peneduh dan mampu memproduksi oksigen serta menyerap polusi udara. Penanaman pohon ini dimulai dari perawatan bibitnya. Perawatannya hanya meletakkannya di bawah sinar matahari dan menyiram tanaman di pagi dan sore hari. Berikan juga tanaman pupuk seperlunya. Saat ingin melakukan penanaman pohon, pastikan bibit dalam kondisi baik dan layak tanam. Bibit tidak boleh layu saat akan ditanam karena akan mempengaruhi pertumbuhan pohon. Selain itu, pohon ini tidak dapat ditanam di pot karena tumbuh tinggi hingga lebih dari 4 meter. Langkah penanamannya sebagai berikut. Lubangi tanah kurang lebih 30 cm, lalu siram lubang dengan sedikit air. Setelah itu, buka polybag pada bibit yang akan ditanam dan masukkan tanaman ke dalam lubang. Kemudian tutuplah lubang dengan tanah dan siram dengan air secukupnya. Sekian penjelasan penanaman pohon ketapang. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Segala ciptakan Tuhan adalah baik pada mulanya, namun manusia merusak apa yang telah Tuhan ciptakan. Seharusnya kita berperan untuk merawat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, salah satunya dengan menanam pohon dalam program penghijauan untuk menanggulangi pemanasan global. Dengan satu orang satu pohon begitu, kita sudah mengambil peran dalam penghijauan yang akan berdampak ke depannya bagi masa depan bumi.